Kamu dibawa kemana? Motornya disimpan dulu di situ. Ya, karena ini saya ingatkan kembali ya, penangkapan itu tanggal 31. Jam berapa kira-kira penangkapan? 5:30 Pak. 4:30 sore? Ya. Masih kelihatan wajah? Masih kelihatan Pak. Waktu itu Rudiana pakaian baju apa? Pakai baju kemeja. Kemeja? Ya. Kamu tahu siapa itu Rudiana waktu itu? Nggak tahu. Setahunya itu Rudiana dari mana? Udah 2 minggu kejadian gitu Pak. Lihat HP dan kecil. Apa yang dikatakan Rudiana ketika menangkap kamu? Apa dia menunjukkan surat perintah penyelidikan kah, penangkapan kah, atau apa? Nggak ada Pak. Jadi ditangkap gitu aja? Ya, langsung ditangkap aja. Ada pernyataan dugaan kamu membunuh, kamu mencuri atau memperkosa atau apa kalimatnya? Nggak ada Pak. Hanya ditangkap? Iya, ditangkap aja. Sejak kapan saudara tahu bahwa kalian ditangkap dengan dasar alasan apa? Sejak kapan tahunya bahwa dituduh? Kurang tahu sih, tahu-tahunya langsung ditangkapin aja semua tuh Pak. Langsung ditangkap semua, sampai di mobil udah dipukulin, udah dipukulin, kita nyampe udah di Polsek 851 itu, saya turun dari gerbang 851 itu, turun itu udah suruh jalan bebek, banyak polisi pada baris di situ, pada baris ngadang kita yang 8 itu, ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang diinjek. Ya dilakukan udah kayak binatang lah Pak, kita tuh pada di sana Pak. Berapa orang yang dipukul pada malam hari itu? Semuanya Pak. Itu jam berapa untuk pemukulan? Jam 6:30 tuh masih dari sampai situ, dari 6:30 itu udah dipukulin tuh Pak, sampai malam, sampai jam 12 malam masih dipukul. Bagaimana bisa dipraktekkan cara memukulnya? Ya banyak sih Pak, yang dibagi mah ada yang diinjek, ada yang dibasem, bukan tuh Pak, ada yang mata dibasem, semuanya juga dibasem. Jadi mata kan nggak kelihatan Pak, itu mukul polisi ganti sip semua mukul. Pada saat polisi memukul itu, ucapan apa yang disampaikan polisi sehingga Suruh ngaku Pak. contohnya? Ya suruh ngaku aja, ngaku ya, saya nggak tahu ya Pak, ya nggak tahu apa-apa ya, bilang aja terus nggak tahu terus sampai sore. Jadi berapa lama kamu mengalami penyekapan, penyanderaan? Ketemu sore Pak. 24 jam? Iya. Kenapa kamu dilepas sama polisi? Saya dari sore sampai sore lagi saya nggak tahu, bilang aja nggak tahu Pak. Siapa yang nyuruh bilang tidak tahu? Ya sayanya Pak, sama kakak saya juga. Maaf, dari ketujuh terpidana tersebut ada keluarga saudara? Kakak saya Pak. Siapa namanya? Eka Sandi. Oh itu kakak kandung? Iya kakak saya itu Pak. Katanya saya dengar tukar kepala, katanya harusnya kamu dia mengorbankan dirinya untuk... Iya, semenjak itu masih di dalam itu udah Pak, itu nggak tahu-tahu, jadi itu masih kecil. Ketika kalian mengalami penyiksaan, Iya Pak. siapa yang paling parah dipukul? Eko, kakak saya, Haji, Jaya, saya, Saka. Ya semua lah Pak. Emak pulang-pulang aja sampai 1 bulan saya baru beres minta Pak. Jalan aja nggak bisa. Lapor haji juga saya masih takut Pak, balik-balik. Saya 1 bulan lapor haji, ditetap Senin Kamis itu saya ke situ masih tetap balik-balik Pak. Sama siapa? Sama Kani yang di situ Pak. Masih ingat namanya? Kalau Kani nggak ingat. Saya Senin Kamis itu ya lapor wajib, ditabuk balik-balik. Padahal itu baru sembuh. Tapi ya saya ngerasa kayak gitu ya, udah sok dipukul. Dan saya ngerasa nggak apa-apa ya Pak. Bilangnya udah sehat Pak. Ya langsung tabok balik-balik Senin Kamis. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada mesot Pak itu tuh. Udah darah semua Pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang besar tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya diminum air kecil. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal hanger, semua ditabokin.
Ya akhirnya sampai remuk Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, ada namanya kenal saya, orang dua itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau basem saya, itu yang ngebunuh saya Pak. Itu orangnya. Terusnya Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka satu. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama penjara itu jam 4:30 saya mau pulang aja. Pulang dari kali udah besok Pak. Sampai saya jalan ke atas semua itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Wah, saya tidak maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya bilang maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, melewati semua. Apalagi yang di dalam, saya tidak ada fotonya, yang di dalam aja ada fotonya. Dibilangnya kawan, saya udah ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya yang boleh Pak, bukan orang muda. Tadi udah tahu, bilang apa. Ya nurut. masih terasa trauma. Ya trauma ada Pak, tapi ya agak berarti sekarang Bapak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Sudah tahu itu polisinya baik, pakai baju bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Akhirnya itu sore itu saya tuh dikeluarin. Tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke kanit, dimasukin kanit lagi. Yang lain dulu pada 2, saya 4. Lagi di kaki 2, baru Pak. Namanya kan sama si Tato. Si Tato kan Vivaldi, saya ada Renaldi. Saya lebih berat di sana Pak, pelaku pertama. Bikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Aris Papua sama Gugun Pak. Sampai langsung saya sakit itu dipukul sama orang 2 itu Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu? Masih beri mati daripada saya dipukul Pak. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya nggak lari Pak. Saya di depan situ nggak lari. Sampai pulang berjut Pak. Gebuk aja sampai saya ngerasa apa yang nggak ada keadilan. Ayah ibu kamu tahu kejadian itu? Tahu Pak. Menjaka tahu, kakak saya tahu, bapak saya juga di situ nggak bisa apa-apa lihat saya boleh-boleh. Kamu lihat kakak kamu juga disiksa? Disiksa Pak, semua disiksa. Sampai rambut juga dibakar Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, cuma maunya semua itu pulang Pak. Itu orang nggak tahu-tahu. Orang macam yang buat tumbal, orang baik itu semuanya Pak. Bukan orang yang kata orang itu pembunuh lah, apalah. Tapi saya tahu itu orang baik semua Pak. Kamu percaya kata Saka bahwa dia disiksa, dikasih minum air kencing? Ya saya juga di situ Pak. Saya di situ sama disiksa Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, Saka 1 gelas, semuanya 1 gelas Pak. Semuanya 1 gelas. Kamu masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya, kalau dibawa ke situ saya ingat. Tapi kalau Sidiman nggak ingat namanya gitu. Tapi saya semuanya masih apal Pak, kepalanya, mukanya. Masih ingat saya Pak. Ada yang ngancam kamu akan dibunuh? Ada, pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali Pak. Dia dari luar, dia bilang ngomong, kalau ngomong yang nggak jelas-jelas saya tembak mati. Tapi saya masih dia tembak mati, saya ngomong sejujurnya di sini Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar.
Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin Pak, Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? yakin Pak, Kamu sehat sekarang? sehat Pak, Kamu bekerja? kerja Pak, Kerja di mana? di bengkel, Punya keluarga? punya Pak, Punya anak? punya satu di bawah. Masih sering ketemu kakaknya di Pas lagi penjara? saya ke Sambi masih ketemu, tapi sekarang di Bandung enggak. Kamu senang karena yang berjuang buat Senang Pak, senang. kita berdoa ya, semoga ada keadilan.